Ya, selamat siang. Halo sobat prakerja dicari ilmu. Nah, ini dalam video kali ini saya mau membuat video cara memilih bibit yang berkualitas. Nah, di sini terlihat ya, sobat, ada pohon jambu yang daunnya itu yang mengering, berlubang. Nah, ini tidak direkomendasikan untuk menjadi bibit di tanaman tambu lampot. Nah, di sini beberapa tanaman ya, teman-teman ya, Pak. Nah, ini tanamannya. Nah, yang seperti ini tidak direkomendasikan karena terserang hama ya. Yang bagus untuk pemilihan bibitnya itu yaitu nah, seperti ini ya. Ini bagus nih teman-teman ya. Jadi yang pemilihan bibit yang bagus itu yang pertumbuhan daunnya dan batang pohonnya benar-benar tidak diserang oleh hama, baik itu hama serangga ataupun hama yang lainnya, hama jenis kecil sampai yang terbesar gitu kan, serangga kecil sampai yang terbesar. Nah, untuk pemilihan bibit ini dilihat dari pertumbuhannya baik berupa batang dan pohon ya teman-teman. Nah ini teman-teman nih, ini pohon alpukat bagus ya teman-teman untuk pemilihan bibit di tambu lampot. Nah, kita lihat lagi yang lainnya teman-teman. Dalam pemilihan bibit ini, nah ini ada pohon sirsak ya teman-teman. Nah, ini bisa direkomendasikan, dia mempunyai cabang yang banyak ya teman-teman. Mempunyai cabang yang banyak. Nah, cabang yang banyak tersebut lebih bagus untuk cangkok ya teman-teman, untuk proses pencakokan ya teman-teman, perbanyakan. Nah, ini ada pohon cabai ya teman-teman. Nah, pohon cabai ini, termasuk direkomendasikan untuk pemilihan bibit. Jadi untuk pemilihan bibit tambu lampot itu yang dilihat dari bentuk fisik dari tanaman tersebut. Terlihat bagus, daunnya banyak, apakah diserang oleh hama apapun tidak ya teman-teman. Seperti itu. Karena pemilihan bibit itu akan menentukan proses berhasil ataupun tidaknya, proses berbunga apa tidaknya, proses berbuah apa tidaknya pada tanaman di tambu lampot. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini jeruk ya, ini jeruk tuh ya teman-teman. Nih jeruk ini bagus, kondisi tanamannya bagus, daun-daunnya bagus, kalau dilihat tidak terserang oleh hama ya teman-teman gitu. Nah, untuk pemilihan tanaman tersebut bagusnya teman-teman pilih di tempat jual beli tanaman. Nah, di situ terlihat tuh tanaman kebanyakannya bagus. Nah, ini kan di areal perkebunan ya teman-teman, jadi ada sebagian tanaman yang terserang hama dan ada yang bagus tidak terserang karena memang di lahan terbuka ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini pohon jati ya teman-teman, pohon jati bagus. Nah, kalau ini pohon jambu terserang hama ya teman-teman, ulat, serangga dan lain-lain ya teman-teman.
Oke teman-teman, untuk pemilihan bibit mungkin sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mau melakukan tambu lampot dan memilih bibit yang bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, sobat prakerja, kembali lagi untuk video kali ini, yaitu tahapan dalam menanam tanaman di tambu lampot ya teman-teman. Nah, tanaman untuk yang pertama kita pilih cari pot ya teman-teman. Tahapan pertama nih, namanya pot itu pasti berlubang ya teman-teman, karena untuk resapan air pada saat penyiraman tanaman. Nah, kenapa dilubangin? Supaya air itu meresap. Kalau tidak dilubangin, air itu bisa sampai luber ke sini dan mengakibatkan jelek untuk pertumbuhan tanamannya ya teman-teman. Nah, lubang-lubang tersebut prosesnya itu kita tutup ya teman-teman. Kita taruh sebuah pecahan-pecahan genteng ya teman-teman. Seperti ini prosesnya gitu kan. Setelah itu untuk tahap pertama kita masukkan yaitu arang sekam ya teman-teman. Untuk arang sekam, setelah arang sekam media tanah ya teman-teman. Setelah itu baru pohon tanamannya teman-teman. Nah ini tanamannya itu ya berupa ini ya teman-teman, ada cabai, pohon jengkol ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini posisinya masih dalam keadaan pot yang berukuran kecil ya teman-teman. Untuk pemilihan pot harusnya menyesuaikan dari besar kecilnya tanaman ya teman-teman. Seperti itu. Dan pilih bibit yang bagus yang saya jelaskan di video sebelumnya ya sobat prakerja. Nah setelah arang sekam dimasukin ke sini ya, baru media tanah ya teman-teman. Setelah tanah baru pohon ya yang akan kita tanam. Setelah itu baru dikasih berupa pupuk atasnya ya. Oke teman-teman, itu merupakan bagian ataupun tahap-tahapan dalam menanam tanaman di tambu lampot ya. Untuk spesifiknya ya teman-teman, untuk langkah awalnya. Oke teman-teman, mungkin untuk pembuatan tambu lampot itu cara menanamnya seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan teman-teman bisa praktekkan di rumah masing-masing ya teman-teman. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam sobat prakerja di Cari Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video yaitu cara membuat pestisida nabati. Nah cara membuat pestisida nabati ini, nah terlebih dahulu saya mau menerangkan ya teman-teman, untuk cara membuat pestisida nabati ini itu pengertiannya yaitu pestisida nabati itu merupakan senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk memberantas organisme pengganggu tumbuhan ya teman-teman, berupa hama dan penyakit tumbuhan maupun tumbuhan pengganggu. Oke, keunggulan pestisida nabati itu ya,
Jadi pestisida nabati itu mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu ramah lingkungan, ya, dan mudah terurai, jadi tidak mencemarkan lingkungan. Keunggulan berikutnya, aman bagi manusia dan hewan karena residunya mudah menghilang. Terus keunggulan yang lainnya dapat membunuh hama dan penyakit, ya teman-teman. Nah, keunggulan berikutnya, bahan yang digunakan mudah didapat dan murah. Yang terakhir, keunggulannya itu mengatasi kesulitan ketersediaan pestisida kimiawi, ya. Itu merupakan keunggulan dari pestisida nabati, ya teman-teman. Nah, kelemahannya daya kerjanya cukup lambat, jadi harus sering diaplikasikan, ya. Kelemahan yang kedua yaitu tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, jadi harus dibuat sesuai kebutuhan, ya teman-teman. Nah, untuk kelemahan selanjutnya kurang praktis karena harus dibuat terlebih dahulu. Nah, itulah kelemahannya. Yang terakhir yaitu belum dapat diproduksi dalam jumlah besar. Baik, nah langkah-langkah dalam pembuatan pestisida nabati itu, yang pertama, siapkan dulu alat dan bahan. Ya, alat dan bahannya itu ya berupa blender, botol, saringan, lidah buaya, pepaya, daun sirih, bawang putih, bawang merah, kayu manis, lada bubuk, dan yang terakhir cabai. Nah, setelah disiapkan alat dan bahan, sobat dan teman-teman semua memasukkan semua bahan yang tadi saya sebutkan itu ke dalam blender, ya. Tidak perlu ditambahkan air. Nah, jika tidak ada blender, teman-teman semua bisa membuatnya secara ulek, ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah di blender ya halus, masukkan cairan hasil blender tersebut ke dalam botol dan diamkan selama semalaman, sehari atau maksimal seminggu, ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, ya setelah sudah didiamkan tersebut, saring cairan tersebut, ya. Lalu masukkan ke dalam alat semprot dan tambahkan dengan air bersih. Nah, takarannya itu 10-30 mili cairan tersebut, ya dicampur dengan air 1 liter air, ya. Oke teman-teman. Nah, yang terakhir setelah dicampur masuk ke dalam semprotan, nah semprotkan cairan pestisida nabati yang kita buat tersebut ke dalam tanaman, bisa 3 kali dalam seminggu atau 1 kali, ya teman-teman. Ya mudah, mungkin videonya dalam pembuatan nabati tersebut demikian langkah-langkahnya, ya teman-teman bisa dipersiapkan, ya di rumah, karena memang bahan-bahannya itu mudah didapat, ya, dan mudah untuk pembuatannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dengan video ini, ya. Terima kasih, selamat malam.